Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5C? Hari ini kita memasuki materi tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Selamat belajar, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Daur hidup hewan. Kalian telah mempelajari bahwa suatu ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik misalnya hewan mengalami daur hidup. Daur hidup adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat bereproduksi. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Ada dua pengelompokan metamorfosis berdasarkan tahapan daur hidupnya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Coba kalian perhatikan gambar pada layar. Saat nyamuk dewasa bertelur, maka telur akan berkembang menjadi larva atau dalam bentuk jentik-jentik nyamuk. Kemudian jentik-jentik nyamuk tersebut akan membungkus dirinya membentuk pupa atau kepompong. Dari pupa tersebut keluarlah nyamuk dewasa yang memiliki sayap yang berbeda dengan bentuk jentik-jentiknya. Sama halnya dengan kupu-kupu. Kupu-kupu akan bertelur di atas daun. Telur tersebut kemudian akan menetas menjadi larva dalam bentuk ulat. Ulat kemudian akan membungkus dirinya membentuk kepompong atau pupa. Dari pupa tersebut keluarlah kupu-kupu yang cantik. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahap peralihan yang disebut nimfa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain belalang, capung, dan kecoa. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis antara lain kucing, ayam, ikan, kadal, dan lain sebagainya. Usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia sering disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang merupakan satu kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi,
sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sebutan NKRI adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lebih lanjut lagi, UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Persatuan dan Kesatuan NKRI merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, bangsa kita akan mudah terpecah belah. Upaya mempersatukan NKRI merupakan tugas kita bersama sebagai warga negara. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Misalnya, ikut serta dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ikut serta dalam organisasi masyarakat, mengikuti upacara bendera, serta ikut serta dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Jawablah pertanyaan berikut di buku tugas kalian. 1. Tuliskan ciri-ciri metamorfosis sempurna beserta 2 contoh hewannya. 2. Tuliskan ciri-ciri metamorfosis tidak sempurna beserta 2 contoh hewannya. 3. Mengapa kita wajib mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? 2. Jelaskan sikap yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian materi hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.